Kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat terus diusut, bahkan tim investigasi sudah bekerja bertemu langsung dengan pimpinan Ponpes yang dianggap terus menuai polemik sampai sekarang. Panji Gumilang diberikan beberapa pertanyaan tapi memang tidak langsung dijawab. Jadi antara tim investigasi yang terdiri dari Pemprov, MUI, di sana juga ada Ormas, TNI Polri, mengetahui lebih jauh bagaimana tindak lanjutnya untuk mengusut tuntas Ponpes yang sampai sekarang sulit sekali kita tembus ya Maria. Iya, tim investigasi sudah dikerahkan, bahkan aksi massa juga berulang kali mendatangi Ponpes Al Zaitun. Kini juga berkonfrontasi dengan MUI. Kita akan coba bahas hal ini secara lengkap, bagaimana kemudian tindakan dan juga hasil dari tim investigasi kemarin bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun juga nanti akan melibatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang juga akan kita libatkan dalam diskusi. Baik, kita langsung saja mengenalkan para narasumber kita. Tapi boleh mungkin kita dengar tepuk tangan terlebih dahulu dari teman-teman UNJ. Langsung saja kalau begitu kita ya. perkenalkan narasumber kami. Yang pertama sudah ada Mbak Bodik Rikers, aktivis pro Israel dan juga Yahudi. Selamat malam Mbak, silakan. Malam, terima kasih. Dan juga sudah hadir ada Pak Helmi Hidayat, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Dan juga ada Gus Rofi Buklis, Ketua Umum Barisan Satria Nusantara atau BKN. Selamat malam. Iya. Kami juga mengundang ada Bang Egy Sujana, Ketua Tim Pembela Ulama dan juga aktivis. Assalamualaikum, Bang Egy Sujana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus politikus dari partai mana Bang? Partai PKS. Nah, lebih enak suaranya langsung dari mulut Bang Egy ya Bang ya. Kita takut salah nyebut nama partai kan Bang? Soalnya Bang Egy sudah berapa kali lompat ya. Kami juga menghadirkan ada Ketua Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Assalamualaikum Pak Kiai Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Maria, siapa nih Maria? Kalau dilihat di meja sepertinya ada map tertentu yang sudah dipegang, kita juga ingin tahu. Ada siapa Maria? Sudah ada Pak Taufik Hidayat, peneliti Ponpes Al Zaitun. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung ke Gus Rofi'i. Saat ini memang tim investigasi yang terdiri dari 20 orang gabungan ormas juga di dalamnya bekerja keras di sana. Sudah memetakan yang mana yang dugaannya mengarah ke sesat dan juga menyimpang, tinggal kita tunggu. Bahkan yang terbaru Gus Rofi'i dari Pemprov Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil sudah menyerahkan indikasi pidana, administrasi dan juga sosial ketertiban kepada Menko Polhukam. Dari Gus Rofi'i memandang seperti apa keberadaan Ponpes Al Zaitun ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Ini nampaknya saya duduk ini dalam posisi yang keliru mungkin ya. Tapi nggak masalah deh. Saya ini termasuk yang cerewet di grup. Di situ ada Prof. Mahfud, termasuk ada Yai Khalil Nafis. Kami sebagai pendiri santrinya Gus Dur. Memang kalau melihat Al Zaitun, terutama kontroversinya Pak Panji Gumilang ini, sangat-sangat mengganggu ketertiban dan keamanan negeri kita yang sedang menghadapi yang namanya tahun politik. Nah, karena tadi pagi kami juga ke Bareskrim, kami untuk berkomunikasi sampai sejauh mana, karena kan ada laporan pada tanggal 23 Juni. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kalau berkaitan dengan keagamaan, itu adalah yang nangani adalah Majelis Ulama Indonesia. Kalau berkaitan dengan pesantren atau pendidikan, itu berkaitan dengan Kementerian Agama. Dalam hal ini, jika memang ada bukti konkret, bukti nyata, ada tindakan pidana seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, karena Prof. Mahfud ini adalah guru kami ya di grup santri ini Gus Dur, kalau beliau itu sudah bunyi, itu artinya ini alarm. Kalau Pak Mahfud itu nggak bunyi tentang masalah Zaitun, itu bagi saya masih belum lampu kuning. Nah, ketika Prof. Mahfud itu sebelum berbicara, kami sudah memberikan rilis berkaitan dengan Al Zaitun ini. Jadi kontroversi Al Zaitun itu bukan dimulai dari kita-kita, tetapi dari Al Zaitun sendiri. Kalau kita pantau kan mulai kegiatan-kegiatan, nampaknya kalau saya amati itu ada orang dalam yang mengekspos kegiatan-kegiatan Al Zaitun, termasuk videonya Pak Panji itu. Nah, karena negara kita ini adalah negara hukum dan kita sebagai warga negara yang taat kepada hukum, bukan berarti saya melarang teman-teman untuk melakukan gerakan demo, tidak. Mari kita semua sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya
bahwa proses ini sedang berjalan. Saya percaya dan yakin, kami juga tadi pagi ngapunten ada salah satu kiai yang ada di MUI juga didatangi oleh Bareskrim Polri untuk dimintain sebagai saksi ahli. Terus kemudian Bareskrim juga berjalan karena Pak Johandani kebetulan kapan hari beliau ulang tahun, kami juga diberi kesempatan untuk memberikan kayak stand up lah di sana. Beliau juga menyampaikan bahwa ini berkaitan dengan laporan dari masyarakat pada tanggal 23 Juni, ini sedang berproses, sedang pemeriksaan saksi-saksi dan tidak menutup kemungkinan setelah ahli nanti kalau memang sudah cukup bukti, misalnya bahwa persoalan Zaitun ini ada unsur-unsur pidana yang kuat seperti apa yang disampaikan oleh para pendiri-pendiri yang pernah ada di sana kemudian ngomong. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Mas Ken Setiawan, terus kemudian Pak Imam, beliau-beliau ini kan pernah di sana. Tapi apa yang disampaikan yang sangat-sangat mengganggu banget terutama di dunia pesantren, ini tidak pernah yang namanya Al-Zaitun atau Pak Panji Gumilang sendiri mengklarifikasi atau mempidanakan orang-orang yang pernah menyampaikan ini. Kalau ini dibiarkan berarti apa yang disampaikan oleh saudara Mas Ken Setiawan dan yang lain-lain itu bisa menjadi pembenar. Itu bisa juga menjadi ukuran gitu loh. Karena yang namanya sebuah pesantren yang besar yang didirikan mulai tahun 1996 ketika dibongkar oleh para pengikutnya, tapi kok ini Al-Zaitun diem, kok Al-Zaitun ini membiarkan, apa karena apa yang disampaikan itu menjadi fakta atau menjadi, nah itu nanti akan kita ikuti di proses hukumnya. Jadi Kemenak juga bekerja juga, kebetulan kami sangat dekat dengan Gus Yakut, jadi teman-teman kemarin yang demo itu hak-hak mereka, tetapi saya tetap berharap mari kita beri kesempatan kepada para elit-elit, para penguasa negeri ini yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, hukum, dan keamanan, ini harus kita berikan apresiasi. Gitu. Gus Rofi, kita juga mengapresiasi apa dilakukan pemerintah saat ini, kita juga menghargai, tapi tuntutan aksi massa kemarin kan paling tidak salah satunya adalah menutup Ponpes Al-Zaitun. Anda artinya tidak sepakat dengan hal itu atau bagaimana? Kalau kita hanya berbicara harus tutup itu gampang. Tetapi semua itu kan harus dibuktikan ya Mbak ya. Nah sekarang MUI, nah saya ngapunten ini ada Yai Khalil Nafis, ini guru kami juga. MUI termasuk menurut saya ini terlalu berhati-hati banget jika dibandingkan dengan kasusnya saudara Ahok. Dalam hal? Dalam hal kalau kasusnya Ahok tidak pernah diklarifikasi. Nah ini Panji Gumilang diberi kesempatan untuk klarifikasi, tidak dimanfaatkan, tapi MUI sampai detik ini masih belum memberi keputusan, belum memberikan rilis yang konkret fatwa, bagaimana kondisi soal fatwa sudah ada soal fatwa dari MUI. Iya? Soal fatwa sudah sempat dirilis. Oh sudah dirilis. Nah kalau memang tahun 2003. Nah maksud kami ya, biarkan kami juga sedia ketika MUI begitu seperti dilecehkan oleh saudara Pak Panji Gumilang, maka ini MUI tidak boleh terlalu saya berharap seperti ketika Ahok yang tanpa klarifikasi dia langsung kemudian diberikan fatwa. Nah ini sudah diberi kesempatan tidak dimanfaatkan oleh Panji. Saya berharap MUI harus lebih cepat, lebih baik, dan agar supaya itu menjadi pedoman di Bareskrim atau di proses penegakan hukum. Jadi biar ada titik temu. Pak Kiai Holil, apakah betul MUI terkesan lamban menangani Panji Gumilang? Ya namanya kesan kan bisa benar bisa salah. Dan itu sangat subjektif namanya kesan ya. Yang benar bagaimana Pak Kiai? Yang benar kita bekerja, kan ini mulai ada hiruk pikuk, ada viral seperti itu, kan kita nggak bisa sekarang ini menghukumi hanya dengan yang viral dipotong-potong dan selanjutnya. Oleh karena itu kita ngecek dulu apakah ini benar videonya, kemudian kita mengidentifikasi di mana letaknya, dalam momen apa dan seperti apa pembicaraan. Jadi lokusnya pun juga kita teliti dalam hal ini. Kemudian baru tadi tadi pagi lah sampai siang itu kita rapat dan penelitian baru selesai. Kita akan berbasis Istiqra
dari istifta itu, dari proses penelitian dari orang yang minta fatwa kepada kita, kemudian kita fatwakan. Nah sekarang dalam proses finalisasi di dalam fatwa itu, maka saya bilang pekan ini mudah-mudahan bisa diselesaikan, karena kan ini benturan namanya ustadz-ustadz ini kan dengan lebaran Idul Adha lebih banyak ini. Kurban dan seterusnya juga khutbahnya, tapi nggak boleh 2 kali ya, 1 kali aja boleh 28 atau 29 gitu ya, jangan dua-duanya gitu ya, dipilih keyakinan yang mana. Kemudian mungkin paling lambat minggu depan, mudah-mudahan minggu ini sudah keluar. Jadi kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian itu. Dan ada 3 indikasi sebenarnya yang bisa kita lihat. Pertama berkenaan dengan penodaan, ya penodaan terhadap agama, penodaan terhadap keyakinan itu. Yang kedua berkenaan dengan kesesatan yang kita bisa mendapatkan indikasinya. Yang ketiga berkenaan dengan penyimpangan gitu ya. Nah, ini dirumuskan oleh kita yang nanti akan dilakukan menjadi fatwa. Di samping hal yang bersamaan memang benar tadi Gus Rofi sampaikan, pagi-pagi kita dapat surat dari kepolisian yang minta keterangan ahli namanya. Keterangan ahli kepada kami. Maka kan kami ditanya ya pasti kami menjawab. Sama dengan orang minta fatwa kepada kami juga pasti keluarkan. Tapi setelah proses tasawurul masalah, setelah masalah bisa dikuasai penuh oleh kita, sebisa mungkin kita pasti menjelaskan. Karena tak boleh takhirul bayan an waqtil hajah, tidak boleh kita lambat menjelaskan di waktu yang diperlukan. Jadi sampai sekarang Gus Rofi belum terlambat, karena belum proses hukum. Nah Gus Rofi juga nggak pernah minta fatwa ke MUI gitu. Jadi kalau kesan ya, tapi saya tidak ingin membanding-bandingkan suatu proses, lokus, hal yang berbeda. Jadi biar tidak mundur ke belakang, kita stressing, kami pun juga masih dalam proses ini baru kepada apa yang disampaikan kontroversinya dari Panji Gumilang. Nanti bisa berikutnya pada Al-Zaitun, bisa yang berikutnya, tergantung pada tadi istifta, permintaan fatwa orang kepada Majelis Ulama Indonesia. Iya. Pemerintah kan bergerak tidak harus menunggu fatwa dari MUI terlebih dahulu kan Pak Kiai? Ini sudah bergerak kok, ketika dilaporkan sudah bergerak, buktinya surat resmi sudah dilayangkan ke MUI, kami sudah menunjuk orang-orang yang akan menjawab dari MUI. Ada 5 orang yang ditunjuk termasuk Prof. Asrorun Niam, saya, Prof. Utang, itu ada bagian yang akan nanti memberikan jawaban hukum kepada pihak terkait yang ingin minta pandangan hukum secara personal. Tapi ada pandangan kelembagaan, sikap keagamaan, pendapat keagamaan dan juga berkenaan dengan fatwa yang akan kita keluarkan ini. Ya, indikasi penyimpangan dan kesesatan tadi seperti apa secara spesifik Pak Kiai? Kan gini, kita punya istilah ya, ada orang mengatakan penyimpangan dan kesesatan itu sama. Kami bisa membedakan. Kesesatan itu adalah ketika dia melanggar dari 10 kriteria yang dibuat oleh MUI. Atas kesepakatan ulama bahwa ada 10 kriteria diantaranya adalah ingkar rukun iman termasuk menafsirkan dalam konteks Al-Zaitun? Dalam Quran Al-Zaitun seperti halnya tafassauf fil majalis itu pada dasarnya itu kan tafsirnya dia tidak boleh ditafsirkan untuk sholat karena sholat sudah ada sore solu kama ra'aitumuni usolli. Kalau sholat physical distancing masuk pada penyimpangan, artinya dia kalau ngikut mazhab Syafi'i itu kan masih saja cuma makruh. Tapi Abu Hanifah mengatakan batal. Andaikan mamanya di depan mungkin hanya khilaful aula, tapi ketika menafsirkan tafsir lalu digabungkan dengan cara sendiri tidak ikut pagu atau kaidah yang ada pada kitab tafsir, kemudian dikaitkan dengan umpamanya muslimin muslimat mukminun mukminat, kemudian itu berarti kalau sholat kita beriringan, itu kan tidak ada pagunya. Nah kerangka menafsirkan seperti ini kita menyebutkan adalah kesesatan karena di dalam kriteria yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia dengan ormas-ormas Islam ada 10 kriteria ini masuk gitu. Tapi sholat. dalam ini masalah. Nah penodaan juga bisa dilihat dari ketika mengatakan umpamanya ya Al-Quran ini adalah bukan kalamullah, tapi menganggap ini adalah bahasa Arab. Dan kalau ini nanti mamanya redaksinya, kalau nanti bahasa Arab, nanti bahasa Melayu Allah nggak ngerti. Nah gitu. Nah bahasa Indramayu yang ada di sini, saya mungkin redaksinya tidak persis, tapi intinya adalah mempersonifikasi Allah kepada kita sehingga Allah tidak mengerti apa yang ada di kita. Pak Kiai, tapi kan sementara Allah kan alimun bagi kita. Jadi bagian dari penodaan itu kan penistaan. Penistaan itu adalah merendahkan. Sementara Allah itu maha tahu. Ini indikasi, sekali lagi indikasi yang sedang kita rumuskan. Pak Kiai, kalau berbicara mengenai pemahaman agama kan harusnya bukan dibantah dengan logika. Harusnya dengan dalil, dengan landasan Al-Quran hadis langsung bisa mematahkan di saat itu juga. Sesaat lagi Pak Kiai ditanggapi. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kita lanjut ke Kiai Holil dari potongan video yang menyebar mulai dari salam Yahudi. Kemudian berzina boleh dilakukan asal
bisa ditembus dengan uang atau barang. Selanjutnya tata cara sholat di Al Zaitun. Apakah semua indikasi tersebut tidak bisa langsung dibantah dengan dalil dan landasan? Satu-satu kita sudah sampaikan, seperti umpamanya perempuan boleh menjadi khotib Jumat ya bagi laki-laki. Karena kalau buat perempuan nggak apa-apa. Kita sudah keluarkan fatwanya nomor 38 tahun 2023, 2 minggu lalu. Kita udah keluarkan. Jadi yang sudah kita mendapatkan informasi utuh dan kita sampaikan. Nah yang lain kita memang ada yang menggunakan metode istiqra itu. Satu-satu nanti sesuai dengan kebutuhan. Termasuk yang kita akan berikan bisa berupa fatwa, bisa berupa keterangan dari MUI kepada pihak penegak hukum. Dan itu semua ada dalilnya yang kita sampaikan. Nggak mungkin kita di luar dalil itu. Maka permintaan kepada kita dan otoritas ya. Kalau bicara otoritas kepada kita yang kita akan sampaikan kepada publik dan kepada pemerintah. Gitu. Ya, fatwa yang dimaksud tadi berbunyi seperti apa Pak Kiai? Khotib Jumat itu bagi perempuan, kalau dia untuk Jumatan perempuan, meskipun Jumatan tidak wajib buat perempuan itu boleh. Tapi khotib perempuan bagi Jumatan laki-laki maka tidak boleh karena khutbah adalah bagian dari rangkaian sholat Jumat. Dan itu tidak sah. Nah kalau itu sampai dia melakukan sah dan meyakini bahwa perempuan boleh jadi imamnya laki-laki dalam Jumatan, itu adalah menjadi kesesatan. Kalau dia hanya melaksanakan itu bisa jadi penyimpangan. Tapi menjadi kesesatan artinya sesuatu yang sudah disepakati tidak boleh menjadi dibolehkan itu menjadi sebuah kesesatan. Maka kita minta bertobatlah dalam kasus ini kalau memang dia meyakini. Karena ini tidak dilakukan baru mengatakan nanti kita akan melakukan khutbah Jumat yang membaca adalah perempuan. Kan ini sudah banyak reaksi-reaksi kita sampaikan mamanya berkenaan dengan fatwanya. Berkenaan nanti dengan penistaan, penodaan seperti hanya mengatakan tadi mamanya tentang Allah nanti nggak ngerti bahasa Indramayu itu kan orang yang seperti kita kepada zat yang maha kuasa ya dimisilkan itu kan kita terasa nih ini soal rasa ya nanti bisa diuji di dalam ahli bahasa. Ini apakah benar-benar penodaan atau tidak. Tapi rasa kita sudah merasa ada penodaan itu. Kemudian ketika tafassahu fil majalis maknanya itu adalah bagaimana Nabi itu dalam majelisnya dilonggarkan karena ada ahli badar yang datang. Kemudian dimaknai dengan Al-Quran yang dia tidak mengikuti pada kaidah-kaidah itu dengan cara sholat yang physical distancing. Dengan yang menjauh begitu padahal Nabi sudah mengatakan sawu sufufakum. Sudah suruh rapatkan Nabi sudah sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya yang seperti ini sedang proses kita naik menjadi fatwa yang kita sampaikan insya Allah. Kita punya kompilasi videonya ya. Iya, kita coba akan ajak Anda pemirsa dan juga Pak Kiai bersama narasumber lainnya. Ini ada satu pernyataan dari pimpinan Ponpes Al Zaitun mengenai MUI yang saat ini sedang menggali kajian. Kita simak berikut ini. MUI adalah lembaga yang memberikan fatwa sebelum tabayun. Memberikan justifikasi sebelum tabayun sudah dikatakan komunis. AS Panji Gumilang komunis. Dasarnya hanya TikTok. Kemudian mengatakan Az-Zaitun sesat. Sudah dikatakan oleh Majelis Ulama. Jadi itu namanya bukan tabayun. Jadi tidak mengerti akhlak tabayun. Itu berarti mengaku ulama tapi mengertikan tabayun saja sudah tidak tepat. Majelis Ulama numpang katanya sudah meneliti, katanya sudah masuk ke kampus Az-Zaitun. 1 lembar pun surat tidak ada. Penipuan yang menghasut dan mengguncangkan orang banyak. Jangan dikatakan itu sumbernya dari Az-Zaitun. Az-Zaitun tempat pendidikan. Wajib menyampaikan pada tempat pendidikan ini hal-hal yang untuk mendukung anak didik ini menjadi warga negara yang baik. Kemudian datang MUI, katanya sudah meneliti, bohong. Respon Anda Pak Kiai. Yang bohong itu kita apa dia gitu ya. Yang jelas ada suratnya balasan dari dia, dari lembaga masjidnya itu bahwa Az-Zaitun tidak bisa menerima MUI sampai akhir 2023 karena sibuk dengan kegiatan. Demikian juga kita secara terang-terangan bawa surat dan mau ketemu yang kedua kalinya. Itu juga
tidak diterima. Tapi Benur belum pernah memasuki Ponpes Al Zaitun. Kalau masuk ada tim, jadi kita ada 3 model dari penelitian. Ini buka saja di sini ya. Yang pertama ada yang terang-terangan tadi mutabayun. Artinya kita ngirim surat, kita mau ketemu baik-baik, mau ketemu. Sama dengan ketika di Gedung Sate, itu juga udah siap teman-teman juga mau ketemu. Tapi nggak mau kalau ada orang MUI. Di situ tuh ada, ya saya sebut di situ itu ada anggota MUI 2 di dalam. Tapi dia nggak tahu. Alasannya kenapa Pak Kiai? Panji Gumilang kenapa menolak bertemu dengan MUI? Sekretaris sekretaris tim itu adalah sekretaris MUI Jawa Barat. Kemudian dari pusat itu ada 2 atas nama wartawan dan atas nama pengunjung itu masuk di dalam. Ketika ada beberapa santri pesantren yang katanya kemarin ada juga di pesantren Madura itu ada 2 juga yang memang tim yang sudah dibentuk tim dia masuk di dalam. Jadi dia ngomong tidak mau ketemu dengan MUI di depan dia dan direkam sama teman-teman. Jadi kalau yang formal memang nggak pernah masuk yang sekarang secara formal, tapi informal masuk. Tapi saya mendengar, karena saya tidak masuk tim ya, di tahun 2002 itu juga begitu. Tidak mau untuk masuk ke dalam secara terang-terangan, pakai surat, secara resmi nggak bisa. Tapi kan banyak teman-teman yang juga jadi dosen di situ. Begitu juga temannya dosen, nginep di situ tanpa sepengetahuan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara penelitian, kita ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam, ada yang kita minta informasi kepada masyarakat terkait. Baik alumni yang masih aktif, alumni maupun yang sudah keluar dan seterusnya. Kita banyak informasi, bahkan dari pengamat pun kita juga mendapatkan masukan. Jadi sebenarnya kalau dalam kerangka SOP penelitian kami itu kan memang dari informasi didalami, kalau bisa adalah tabayun langsung. Tapi kalau orangnya nggak mau tabayun langsung, ya kita bisa keluarkan keputusan kita. Karena orang minta penjelasan kepada kita dan kita sudah mencoba. Makanya kalau tadi Gus Rafi, ini kok lambat banget umahnya. Kan ini kan sumbernya kita harus klarifikasi dan benar-benar kita sudah benar. Tapi sebenarnya ada tenggat waktu nggak Pak Kiai? Atau MUI agak ngerem-ngerem dulu nih karena ada dugaan, ada backing, ada orang kuat di balik Al Zaitun sehingga wah kita harus hati-hati nih. Harus unsur kehati-hatian dijunjung tinggi oleh MUI. Insya Allah kami tidak berpikir soal politik, soal backing. Karena orang nanya hukum sama kami. Jadi MUI tidak bicara soal politiknya dan seterusnya. Kami bicara soal bagaimana menjaga umat, ya bagaimana menyampaikan kepada umat tentang ajaran yang dalam mainstream kami adalah yang benar. Yang salah kita sampaikan salah. Makanya ketika tahun 2002 itu kami sampaikan penelitian. Saya ingin menjawab kepada Panji Gumilang berkenaan dengan mengatakan kita mengeluarkan fatwa. Kami mengeluarkan fatwa itu baru satu yang kemarin yang minggu yang lalu tentang khotib Jumat. Yang lalu itu hasil kajian. Hasil kajian yang lalu disampaikan kalau kurikulum tidak ada penyimpangan. Kita sampaikan yang apa adanya. Tapi berkenaan dengan historis, kepemimpinan, ada dengan ini disampaikan. Tapi itu baru indikasi semua. Dan tidak ada fatwa. Dan setelah itu oleh pemerintah tidak ditindaklanjutin. Saya tidak tahu karena saya belum pengurus MUI. Tapi tidak ada tindak lanjutnya. Dan tidak ada fatwa saat itu untuk Az-Zaitun. Jadi kalau bilang Zaitun kata MUI komunis, kata MUI umumnya fatwa dari TikTok. Sesat dan dari TikTok. Dia yang bohong. Sekarang buka di MUI nggak ada fatwanya. Baik, saling lempar ya Maria. Saat ini Pak Kiai. Sekarang sama-sama buktikan saja. Cari fatwa MUI yang bilang dia komunis. Sekarang cari fatwa MUI yang mengatakan dia sesat. Az-Zaitun, cari fatwanya. Kalau hasil penelitian sementara indikasi, kan beda fatwa sama indikasi. Terduga sesat ya Pak Kiai. Iya, indikasinya enggak sesat. Ini ada hubungannya. Kalau berkenaan dengan kurikulum kita mengatakan enggak ada penyimpangan kurikulum saat itu. Sekarang pun kami tidak mengeluarkan berkenaan dengan Az-Zaitun. Yang akan kami keluarkan tentang Panji Gumilang. Yang akan kami keluarkan. Yang udah jelas-jelas. Jadi kita menyampaikan hukum sesuai dengan tasawurul masalahnya. Secara personal berarti. Secara personal. Kalau mau buktikan, makanya kita bilang kalau mau bukti datang ke MUI. Kalau sekarang kami datangin ke Az-Zaitun dia nggak mau nerima, datang ke MUI kita terima. Konfrontasi saling bukti yang dituliskan di sana ya Pak Kiai. Ya? Benar. Pak Jadi Helmi kalau mau berani-beranian datang ke MUI. Sekarang kita udah datang ke Az-Zaitun, dia nggak mau nerima. Kita dibilang bohong. Sekarang datang ke MUI. Kapan saja kami terima. Oke, Pak Helmi. Izin, Pak Helmi. Tadi ada indikasi penyesatan dan kesesatan dan juga kemudian penodaan juga di sana. Anda sepakat dengan hal ini? Saya orang pertama yang barangkali di Indonesia ini menyatakan prihatin. Dan karena itu tidak setuju ada kata-kata sesat dan noda, agama ternoda. Pertama adalah sebutlah misalnya disebut berkali-kali oleh Kiai oleh Lapis bahwa Panji Gumilang itu sesat. Kalau implikasi sesat apa? Di dalam Islam kalau orang sesat itu ad-dhalun pasti masuk neraka.
Yang menentukan orang masuk neraka itu cuma satu, pemilik neraka. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini, di luar sana, di Indonesia, di dunia ini yang berhak menyatakan seorang manusia sesat nanti di akhirat. Lah nasib kita aja belum jelas di akhirat nanti. Kenapa sekarang kita sudah melakukan justifikasi kepada nasib orang di akhirat? Sesat itu biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan kita. Yang kedua, agama ternoda, Allah ternoda. Ini gimana logikanya? Kok Allah bisa ternoda gitu loh? Allah itu kan maha tinggi. Subhanallah. Allah berfirman saja malaikat pingsan. Hanya Jibril yang mampu mendengar firmannya. Tiba-tiba kita anggap ternoda. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Kan gak mungkin. Karena itu ketika kita melakukan personifikasi pada Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan Allah ternoda, agama ternista. Coba agama yang berisi nilai-nilai yang sangat tinggi, sangat luhur bisa ternista. Oh kalau gitu kita menganut satu nilai-nilai yang bisa ternista dong. Itu enggak masuk dalam logika saya. Perilakunya dianggap nyeleneh Pak Kiai di lingkungan pondok pesantren, harusnya enggak ada salam ya. Beberapa penyimpangan juga tadi disampaikan. Kalau misalnya saya Panji Gumilang dianggap nyeleneh, sebut nyeleneh. Kalau dianggap bersalah, biarkan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Jangan bilang dia tersesat, jangan bilang dia ternoda. Boleh saya jawab? Nah, gitu. Silakan. Ya. Baik. Kata nista itu sudah ada kok. Di undang-undang juga ada, nanti Bang Egy bisa nyampaikan soal nista. Di bahasa Indonesia juga ada nista. Orang yang anggap kita itu tinggi, kemudian direndahkan, itu namanya menistakan. Bahkan bukan hanya berkenaan dengan keagamaan, tokoh pun yang itu dianggap itu tinggi, kemudian direndahkan, itu menistakan. Kemudian kalau mengatakan tidak ada yang berhak untuk kita mengatakan sesat. Kita udah dalam Fatihah sendiri mengatakan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu sesat. Jadi beda dengan cara berpikir filosofis dengan berpikir tentang hukum. Dan kita ketika menghukum bukan berarti kita suci, tapi Allah sudah memberi ketentuan. Seperti hurrimat alaikumul maitatu wadamu. Allah mengatakan haram, masa kita nggak berani mengatakan haram? Udah ini berarti orang yang menyimpang ini sudah waladdallin. Dan kita sudah mempunyai kerangka. Dan itu dilakukan dengan cara musyawarah. Kalau tidak masuk akal terserah. Kami punya akal juga, punya logika sendiri juga. Logika fikih beda dengan logika falsafi. Silakan. Pak Helmi. Pak Helmi. Coba sekarang, tadi Pak Kiai bilang katanya MUI punya 10 indikator orang tersesat. Apakah ada jaminan kalau saya melanggar satu saja indikator, lalu saya masuk neraka? Emang siapa pemilik neraka? MUI. Tes. Ini beda antara masuk neraka dengan kata-kata sesat, Mas. Nah. Jadi tidak setiap yang sesat itu masuk neraka. Yang menentukan neraka Allah. Allah kalau mau mengasih maaf tidak. Tapi ada kerangka hukum, Mas. Siapapun yang berzina itu dosa. Kalau orang mengingkari bahwa zina itu adalah haram, dia tidak mengatakan tidak haram, itu sesat, Mas. Tapi mungkin Allah memaafkan, itu soal masuk neraka. Soal hukum lain lagi, Mas. Jadi jangan disamakan antara masuk neraka dengan ketentuan hukum. Betul. Monggo. Berarti kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ad-dhalun, sesat, ya kan? Itu adalah terma dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk dhalun? Ya hanya Allah yang tahu, kan begitu ya? Benar. Ketika orang melanggar yang haram, dia hanya melanggar yang haram, dia fasik. Kan gitu ya? Bahwa kemudian setelah dia berdosa tentu saja, misalnya berzina. Setelah dibuktikan dengan 4 saksi dia berzina, dilihat bahwa ternyata penisnya masuk ke dalam vaginanya seperti kata hadis ya, seperti timba masuk ke dalam sumur, gitu kan, dibuktikan dia berzina, dia berdosa. Kalau sudah terbukti dia dirajam, ya kan? Bahwa kemudian setelah dia berdosa, apakah dia masuk neraka atau masuk surga, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kami menyatakan soal masuk neraka? Kan enggak pernah. Kesesatan yang dibahas, Anda membantah yang tidak kami katakan. Anda membantah dalam hayalan Anda sendiri. Ya, saya mengatakan Anda sudah bisa memahami yang kami sampaikan. Kalau orang berzina itu haram, Mas. Betul. Kalau dalam ajaran kami itu bilang haram, lalu Anda bilang zina enggak haram, itu sesat, Mas. Beda dengan pekerjaan haram itu Anda melaksanakan haram, kemudian Anda mengingkari yang haram itu sesat. Karena sudah jelas
Soal masuk neraka, belum tentu yang namanya Allah yang tahu. Tapi Allah memberikan koridornya dalam Ukuran hidup ini. sesatnya Pak Kiai ya? Sesat yang Anda Oke, maksud saya seperti apa, Pak nggak Helmi? mengatakan Makanya sesat. ukuran sesat apa? Kalau Dan menurut Anda sekarang seperti apa? kalau kita kembali pada kasus saya Panji Gumilang, Oke, monggo. satu saja, mari kita bahas. Oke, monggo. Apa yang membuat beliau menjadi dianggap tersesat oleh MUI? Saya katakan indikasi. Makanya kami mengatakan kita ini sedang proses finalisasi. Indikasi sesatnya adalah ketika menafsirkan Al-Quran tidak mengikuti pagu dan kaidah dalam ilmu tafsir. Dia ngarang sendiri. Ketika mengatakan tafasahu fil majalis diartikan dengan dia distancing, physical distancing dalam sholat. Kemudian dimaknai dengan hadis Nabi minal muslim muslimat mu'min mu'minat, ini kan berdampingan lafadznya. Lalu dimaknain di dalam Al-Quran dalam sholat seperti itu. Itu namanya menyimpang, Mas. Kalau mengerjakan. Tapi ketika dia itu menyalahin seperti ini dan itu kekeh dengan merasa benar, tidak pernah dikatakan oleh para ulama, dia sudah qala fil Qur'an bi ra'yihi. Nabi mengatakan falyatabawa maq'atu minan nar, bukan Khalil yang ngomong. Jadi kalau kami menetapkan hukum, itu bukan kami yang bikin hukum, kami ini meneruskan dan mengartikan wahyu. Monggo. Ketika saya Panji Gumilang sholat dengan distancing ya, laki dan perempuan berjarak, dia dianggap menyimpang. Menyimpang dari apa? Saya katakan, kalau dia itu menyimpang karena Nabi mengatakan sebaik-baik softnya laki-laki itu di depan. Sebaik soft-softnya perempuan di belakang. Kemudian dia melakukan soft yang sama laki dan perempuan bahkan di depan perempuan. Dia kan sudah menyimpang, Mas. Tapi ketika kesalahan tafsir dia pertahankan. Kemudian tidak pernah ada ulama yang menyatakan kaidah tafsir tidak membenarkan. Kita kan dari Nabi dan ulama. Ya. Itu yang disebut kesesatan, Mas. Pak Helmi singkat saja. Baik, terakhir, beri saya kesempatan. Ya, sejauh yang saya lihat dari argumentasi Panji Gumilang, saya tidak membela dia, tapi membela. Mau bela juga nggak apa-apa, is oke kita debat. Oke, baik. Silakan Pak Helmi. Baik, Oke. sejauh argumentasinya tafasahu tawasau, ya kan, berjarak di situ. Kemudian di Masjidil Haram orang juga sholat bersama laki dan perempuan. Di Bentar, Madinah sebentar saya belum teruskan. selesai. Tadi Terus. saya menghormati Anda. Oke, Anda silakan hormati saya. kalau Anda mau Oke. jelaskan. Di Madinah laki dan perempuan juga berdiri sejajar sholat, hanya dipisahkan dengan tirai. Kalaulah dengan fenomena itu seorang Panji Gumilang bertafsir ya dengan buat agamanya sendiri dan dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu. Di mana penyimpangannya menurut saya? Selagi dia menyembah Tuhan Allah yang satu, menurut saya itu kan hak-hak dia. Bahwa kemudian nanti dia salah di gurun masar, itu urusan dia nanti gitu loh. Yang kedua. Oke, silakan. Yang menjadi kesulitan kita bersama adalah Jangan diborong semua Pak Helmi ya. baik, Bergantian nanti. terakhir. Iya, Satu silakan, lagi boleh, silakan, satu lagi. Terakhir. Tafsir dari Khalil ini yang menganggap bahwa tafsir Panji Gumilang itu salah. Yang saya prihatinkan adalah kemudian ditebar tuh di Twitter, di medsos dan sebagainya. Maka masyarakat Indonesia yang tidak semuanya secerdas dan sepandai Kiai Khalil itu menangkap salah. Karena kan nggak mungkin Khalil itu bisa dilepas dari MUI. Nggak mungkin saya sebagai Khalil, Oke. tapi juga sebagai Langsung Pak Kiai boleh? Pertama, sampean sudah salah menggunakan dalil hanya di Mekah, di Madinah. Memang Islam itu dari Mekah dan Madinah. Islam itu dari wahyu. Maka di sana ada posisi dan kondisi yang itu darurat, maka dalilnya sampean sudah lemah. Kalau itu membela Panji Gumilang. Kalau itu berdasarkan suatu fenomena di satu tempat, Anda sudah tidak sesuai dengan koridor Islam. Silakan kamu bertanya. Yang kedua, kalau saya menyebar di medsos, saya memberi keterangan, orang bertanya, dan dia disebar di medsos. Sesuatu yang terang di medsos, maka harus dijelaskan di medsos. Makanya kalau ini sudah diam-diam, kita sampaikan diam-diam. Nggak ada yang salah, wong itu juga disampaikan di medsos, medsos juga berkembang. Maka kami harus menjawab di medsos, karena memang zamannya begitu. Saya minta dalilnya sampean, mana ada dalil Islam itu berdasarkan di Mekah dan Madinah. Dan fenomena di Mekah dan Madinah, itu kan mesti dalam furu'nya mungkin berbeda. Keluarkan dalilnya, yang itu Mekah tadi dalilnya itu di mana yang boleh begitu dan bisa dijadiin dalil di tempat lain. Bukan. Yang saya ingin katakan adalah bahwa ada orang sholat sejajar laki dan perempuan. Sebentar, kalau orang nggak ada masalah, dalilnya, ini kan kita bicara dalil. Sumber dalilnya Pak Helmi dan juga Bapak. Iya. Sesaat lagi Kita boleh dengar ditahan dalilnya dulu. sesaat Kita harus lagi, jeda usai jeda. catatan demokrasi pemirsa.
Ya, kita lanjutkan diskusi sesuai judul kami menguji kesatian Ponpes Al Zaitun. Menko Polhukam pun juga sudah sampaikan ada berbagai pelanggaran administrasi maupun juga pidana. Mas Taufik, Anda sudah meneliti mengenai Ponpes Al Zaitun sejak lama. Anda menemui hal ini? Oh iya, yang harus kita pahami dari Al Zaitun ini, Al Zaitun itu lebih merupakan sebagai pusat konsentrasi, camp konsentrasi. Jadi kalau ada MUI, Kemenak, datang ke sana ngirim surat mau investigasi, itu hal yang nggak mungkin. Tapi satu hal ya, saya terus terang mau menantang Panji Gumilang ini. Jadi Anda ini lupa ya kalau Anda pernah saya wawancari 5 jam lebih. Saya dari MUI Pak, tapi saya disuruh oleh Profesor Ali Mustafa Yakub sama almarhum Profesor Irfan Zidni. Iya, nggak mungkin Anda mau ditemui dengan terang-terangan seperti Kiai sampaikan tadi, tidak mungkin. Dan saat itu kami kejar, betulkah Anda itu Abu Toto? Akhirnya ujungnya dia ngaku juga. Karena saya bilang, Syekh asli Sebunganyar ya, Dukun Gresik. Enggak, saya dari Menes. Loh, saya udah ketemu sama adik Anda Wahib. Saya sudah ketemu dengan ibunya Panji Gumilang, saya datengin. Jadi ya Panji Gumilang ya mohon aja kalau dibilang sakti nggak sakti juga. Apanya yang sakti? Kita hanya yang terlalu lemah ngadepin dia. Maka itu dalam hal itu serang ya. Saya ingin orang-orang yang mendukung Al Zaitun terutama Hendro Priyono kepala BIN harus diperiksa. Ya. Karena hasil penelitian kami yang menjadi buku dan sebagainya, itu dibilang buku iblis, kita diancam. Gitu Kiai. Isinya apa itu? Isinya tentang kesesatan Al Zaitun, tapi konteksnya itu konteks Al Zaitun adalah bentuk kemegahan, tapi dibalik itu adalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Tragedi kemanusiaan apa yang Anda maksud? Ya bayangkan ya, orang boleh terpukau Al Zaitun itu bangunannya besar, ya mewah, santrinya makannya teratur. Coba kalian lihat bagaimana ribuan pekerja-pekerja di sana masuk jam 6, pulang jam 6, pulang sampai rumah yang mereka ngontrak di sekitar Haurgelis, di sekitar Tanjung Jaya, Mekarjaya, Tanjung Kerta, mereka hidup dalam kemiskinan. Satu kontraknya itu bisa 5 keluarga. Jadi terus terang ya, mohon maaf Kiai ya, mohon izin. MUI Kementerian Agama juga begitu. Saya di sini ada Pak Hasan Basri. Beliau tahu kok saya orangnya Profesor Dr. Ahmad Safi Mufid almarhum. Beliau orang yang sangat berjasa besar. Nggak mungkin Kementerian Agama itu datang ke sana. Beliau ngirimlah orang-orang seperti kami gitu. Jadi Panji Gumilang ya mohon maaf saja. Jadi mohon maaf ya terus terang ya. Kita sudahilah isu-isu kesesatan ini. Karena ini tidak produktif Kiai. Lebih baik MUI bergandengan tangan dengan kepolisian. Karena terus terang ya, sejak 2001 Baintelkam Polri dan Bareskrim Polri itu sudah bergandengan tangan untuk membongkar Al Zaitun. Tapi kan saat itu masih ada Hendro Priyono, masih ada Dai Bahtiar. Jadi kemarin di TV One ada Mustafa Nara bilang Dai Bahtiar itu sudah, dia kok yang menghalang-halangi Dai Bahtiar. Ini punya bukti ya Mas Taufik? Punya bukti. Tidak asal bunyi saja ya? Pak, Engkes Menhilep, ya Irjen Pol Engkes Menhilep, Kabar Eskrim saat itu, saya sudah menghadap Kapolri, Pak Dai Bahtiar. Jawabannya apa? Pak Engkes, maaf ya, saya buka aja. Pak Engkes itu kan orang begini. Al Zaitun itu Islam, pesantren. Jangan kita polisi dituduh anti-Islam. Dan saya orang Indramayu, kata bedai itu. Ponakan saya di situ, keluarga saya di situ, saya tahu. Lu gimana kok urusan profesionalisme kepolisian, hasil penyidikan dilaporkan, tapi dibantah hanya urusan keluarga, anaknya di situ, ponakannya, ini kan nggak benar. Bahkan di zaman di eranya Pak Saleh Saab, ya, di Baintelkam sama Reskrim, udah sama-sama jalan kok. Jadi saya pikir hal yang terpenting yang harus kita ketahui adalah Al Zaitun itu cuma cover
Di luar itu adalah ada sayap teritorial. Al-Zaitun itu sayap fungsional. NI KW9 NI KW9 ada sayap teritorial yang ada di Jakarta Raya, di Bandung. Ini korban-korban mahasiswa itu begitu banyak. Korban dalam arti? Korban mereka itu disuruh bohong sama orang tuanya, suruh nipu orang tuanya. Ya, terus terangnya maaf ya, TV One tinggal puter kok, pernah diungkap ditelusur. Ya, pernah diungkap ditelusur. Ya, di LC tinggal putar aja di situ. Mas Taufik, tapi sebentar, barusan Anda mengatakan bahwa Panji Gumilang tidak sakti. Buktinya orang-orang yang ada di sekitarnya bukan tokoh sembarangan. Sosok-sosok penting juga. Ya, bisa melekat sama Panji Gumilang. Enggak juga sih, mereka orang-orang yang dibohongi aja sama Panji Gumilang dengan kemegahannya itu. Iya, saya pikir Pak Muldoko nggak ngerti juga, kasihan juga tuh. Kok KSP nggak ngerti apa-apa itu. Muldoko bilang ngawur loh, tuduhan soal dia dekat dengan Panji Gumilang itu ngawur sama sekali Pak Taufik. Barusan kami tayangkan beberapa kali di TV One, ngawur itu katanya. Iya, harusnya kan dia tanya dong ke polisi, dia kan KSP. Dia tanya dong ke kepolisian, dia tanya dong ke Kementerian Agama, dia tanya dong ke perangkat-perangkat negara. Dia kan KSP, bayangin aja. Iya. Sekarang problem besarnya gini loh, ya. Ini maaf ini, bagi saya peristiwa NII Al-Zaitun ini adalah tragedi kemanusiaan yang menyangkut anak-anak bangsa yang dirusak, yang dicuci otaknya, yang diradikalisme. Di mana Densus 88? Di mana BNPT? Buktinya apa Pak? Buktinya? Anda bawa data, buktinya apa? Ya buktinya itu bom buku. Itu pentolan KW9 itu bom buku. Belum lagi maaf ya. Ini maaf nih. Pecahan dari KW9 ada yang masuk Syiah. Ada yang masuk Ghafatar. Belum lagi ada yang Nabi palsu. Jadi ini embahnya kesesatan nih Panji Gumilang ini. Embah kesesatan, hari ini rekrutmen ada 1.000 yang udah daftar Pak Taufik Hidayat. Ah, bohong aja itu. Sekarang ya bagaimana enggak 1.000, Pak? 1.000 itu orang-orangnya dia doang. Orang-orangnya dia, orang-orang yang di teritorial yang udah dicuci otaknya karena mereka punya semacam kayak antivirus. Jadi kalau mereka tuh ingin dihajar, ingin dihujat dan sebagainya, itu sudah ada ayat antivirusnya. Sungguh mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah akan menyempurnakannya. Itu, maaf ya, kalau kita mau menghadapi NII KW9, kita harus paham mereka tuh orang yang punya etos kerja, punya kemampuan daya mencari amal sodako itu luar biasa. Ya, jadi kalau ingin menghadapi lawan, kita harus pahami dulu. Ya, cuman terus terang saja ya. Yang harus dilakukan oleh MUI adalah semestinya setelah temuan tahun 2002 oleh MUI dan temuan oleh Kementerian Agama, mestinya MUI itu melakukan cegah dini. Melakukan semacam membuat kayak flyer atau apa yang menyatakan ada kelompok-kelompok yang bercirikan begini, hati-hati loh, masyarakat hati-hati. Jadi kalau mereka tuh coba untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan ciri-ciri modus rekrutmen seperti ini, hati-hati. Supaya apa? Supaya istilahnya itu ada cegah tangkal lah. Jangankan kita berpikir ya, untuk melakukan semacam rehabilitasi. Ini kan bencana alam yang lebih dari sekedar bencana alam nih. Bencana kemanusiaan. Bayangkan ya, di Jakarta tahun 2007, anggota mereka itu 180.000 orang. Bayangkan. Dan mereka itu mampu mengumpulkan dana, itu luar biasa. Dan ini, lihat Anda bilang sakti ya, kita punya aliran dana dari teritorial yang mengalir ke Mahat Al-Zaitun. PPATK sudah menemukan, ini saya buka aja, sudah menemukan aliran dana mencurigakan di zamannya Pak Yunus Hussein yang masuk ke Al-Zaitun. Ada yang dari Bank CIC, kemudian berubah jadi Bank Senturi. Datanya jelas itu? Datanya jelas. Di bawah saat ini? Boleh kita angkat? Pak Taufik, kenapa? Datanya boleh kita angkat yang mana? Lembaran kertasnya? Oh, ada di tas. Oh, ada di tas. Yang itu enggak kirain kami yang di meja soalnya. Oh. Ini beda lagi. Wah, ini lebih parah lagi. Nah, jadi sebetulnya gini, terus terang ya, saya himbau ya, stop tuh demo-demo. Ya, karena itu akan menjadi panggung bagi Panji Gumilang. Udahlah, kita ini capek lah dengan isu-isu kesesatan. Sebab kalau kita bicara kesesatan ya, yang dimaksud oleh Pak Kiai, saya melihat sendiri, saya
wawancara Panji Gumilang. Ini Panji Gumilang kapan sholatnya? Ini para menteri-menterinya, saya anggap menteri-menterinya di situ. Di Jama mungkin Pak. Setapnya. Di Jama. Mana ada asar di Jama. Kapan sholatnya kan gitu. Jadi terus terang, sekarang ini yang perlu didata oleh, ini harus hadir negara. Jangan mau kalah sama radikalisme. Jangan kalau, maaf ya, bicara saya NKRI, saya Pancasila. Tapi Pancasila diacak-acak, dia diam aja. Mas Taufik, ya. Anda melihat ada indikasi kesesatan di sana, tapi Anda juga akan melihat apa yang disebut oleh banyak pihak bahwa Al-Zaitun ini dekat dengan Israel, dekat dengan Yahudi. Anda melihat secara langsung data ini? Ya bagi saya itu informasi yang kalau dibilang sesat tapi untuk menyesatkan. Soal Israel, dekat Iya. tidak? Itu terbukti Itu betul tidak? ada? Ya kalau kita lihat dari majalah-majalah Al-Zaitun, bagaimana hubungan Universitas Al-Zaitun, ya. Jadi dijanjikan nanti kalau lulusan Al-Zaitun mereka akan dikirim ke berbagai universitas, mulai dari Inggris, Belanda sampai Israel. Ada di situ di majalah Al-Zaitun. Jadi bicara kesesatan Al-Zaitun, Kiai, kita kan udah nulis tuh, ya, di berbagai buku tentang kesesatan Al-Zaitun. Tapi karena nggak viral, jadi MUI dianggap angin lalu. Ya, padahal kita di belakang, walaupun saya keras loh sama MUI, pernah saya demo MUI. Tetapi di belakang dia nggak tahu bahwasanya kami adalah orang-orang yang justru melakukan tabayun kepada Sekarang Panji viral Gumilang. Pak, MUI sudah gaspol sekarang. Sesaat lagi ditanggapi Bang Egy dan juga Mbak Monik. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa, tetaplah bersama kami. Iya, kita lanjutkan diskusi. Saya ingin dengar suara Mbak Monik. Kita juga sempat lihat tanggapan Anda mengenai adanya nyanyian yang terindikasi dengan Israel di Al-Zaitun. Belum lagi salam Ibrani yang kemudian juga dikeluarkan juga di Al-Zaitun. Respon Anda, Mbak? Ya, terima kasih, selamat malam. Kalau saya sebagai seorang yang aktivis toleransi, aktivis keberagaman, tentu sangat menyambut baik kegiatan-kegiatannya Al-Zaitun. Kenapa? Karena ini institusi pendidikan dan mereka tampil institusi pendidikan Islam, tapi mereka tampil dengan wajah toleran, dengan keberagaman, yakni menyanyikan lagu Yahudi contohnya. Itu betul lagu Yahudi ya Mbak ya? Iya, itu lagu kayak lagu rakyat Yahudi. Jadi bukan lagu Israel. Jadi semua orang Yahudi di seluruh dunia mengenal lagu ini. Namanya lagu Shalom Aleichem. Dan Shalom Aleichem itu sendiri artinya damai atasmu. Nah, lagu juga yang mereka pernah nyanyikan, yang mereka bawakan di acara saya tahun 2016 itu Hava Nagila. Hava Nagila itu artinya mari bersukaria. Nah, jadi santri Al-Zaitun pernah juga menjadi santri Al-Zaitun, anak dari Pak SPG, Syekh Panji Gumilang pernah datang untuk meminta izin supaya mereka bisa terlibat dalam acara Festival Film Toleransi yang saya adakan di tahun 2016. Apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan nyanyi lagu Yahudi dengan irama keroncong. Mereka datang dengan membawa alat musik mereka sendiri. Mereka datang dengan sukarela. Dan mereka menampilkan satu lagu yang luar biasa bagus, luar biasa indah. Dan sangat positif karena anak-anak santri juga menari dengan lagu Hava Nagila tadi, mari bersukaria. Kalau tentang lagu, kalau menurut saya nggak ada masalah sama sekali. Karena ini hanya lagu Yahudi, lagu berbahasa Ibrani. Toh kita memang boleh dong nyanyi lagu bahasa apa saja. Lagi pula lagu Shalom Aleichem sudah pernah dipopulerkan oleh MH Ainun Najib. Di tahun 2000-an saya sudah pernah dengar. Nah, kalau kemudian kemarin sempat viral karena beliau khotbah tentang membuka hubungan diplomatik dengan Israel di saat Lebaran, khotbah Lebarannya, ceramah Lebarannya, menurut saya juga nggak masalah, tentu saja positif. Toh negara-negara Arab sudah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Dan lagi ungkapan untuk membuka hubungan diplomatik itu sudah pernah dilantunkan oleh Gus Dur. Dan Gus Dur tidak pernah menjadi atau dianggap salah. Justru Gus Dur sampai hari ini adalah tokoh besar bangsa. Beliau Gus Dur adalah rujukan intelektual muslim. Nah, jadi
apanya yang aneh dari tindakan Al Zaitun saat Mbak ini? Monik, tapi kalau dari pandangan Syekh Panji Gumilang dengan Israel terkesan kan mencampur baurkan antara Islam dan juga Israel, bahkan secara lokus nggak pas banget. Mengapa Apa yang salah? salam Yahudi, nyanyi lagu Ibrani tadi di lingkungan pondok pesantren yang sangat identik, sangat religius, sangat Islami. Itu Apa yang itu salah? yang dipersoalkan sama orang-orang Mbak Monik selama ini. Apa yang salah? Orang-orang yang masuk pesantren, santri-santri ini akan kelak menjadi pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa harus bisa punya sikap toleransi. Pemimpin bangsa harus cinta damai. Dan yang jelas di Indonesia ini sangat beragam agamanya. Dan di luar sana ada yang namanya agama Yahudi. Bahkan sekarang negara-negara Islam, Maroko, Bahrain, Uni Emirat Arab, di Tunisia. Bapak Ibu mungkin tahu, mahasiswa-mahasiswa mungkin tahu, di Tunisia itu ada sinagoga. Padahal di Tunisia itu belum berhubungan dengan negara Israel. Sambil disederhanakan mungkin Mbak Monik ada masyarakat Sederhananya, yang tidak tahu sinagoga itu apa. Sinagoga itu adalah rumah ibadah umat Yahudi. Nah, sinagoga sudah dibangun oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Bukan dibangun oleh komunitas Yahudi ya Bapak-bapak, tapi dibangun oleh pemerintahnya. Coba bayangkan. Ini kan luar biasa. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang adalah sebuah benih baik ya saya bilang. Bagi kita di Indonesia yang pluralitas begini, yang besar. Dan kita ini adalah negara muslim terbesar di dunia. Nah tentu saja pemikirannya harus bisa sesuai ya dengan nilai-nilai Pancasila. Pemikirannya harus sesuai juga dengan konteks geopolitik. Nah alangkah baiknya kan kalau semua pesantren bisa nyanyi lagu Yahudi, bisa nyanyi lagu Tionghoa, bisa nyanyi lagu India, bener gak? Jangan hanya lagu bahasa Arab kalau saya. Sebentar, ini para kiai dan para ustadz kayaknya udah gerem mau komentar. Tahan dulu ya Pak Kiai. Mungkin satu yang terakhir begini. Saya sangat menyayangkan jika di negara kita ini jadi ribut-ribut, rame-rame mempersoalkan Al Zaitun sekarang. Pertanyaan saya, kenapa tidak dari dulu? Tadi Bapak MUI sudah bilang pernah 2003 ada satu fatwa, ada indikasi sesat. Kenapa tidak langsung ditindak? Ini 2023, nunggu 20 tahun. Nah kemudian kedua, maaf ya. 2003, sekarang 2023. Pak Taufik juga sudah meneliti. Saya jamin pasti itu pendataannya sorry. bagus. Cuma maaf, kalau memang ada. Enggak, saya ingin membantah. Rame-rame Al Zaitun itu udah 4 kali episode. Oke. Ya, tahun 2001-2002. Tahun 2004 ketika Pilpres Wiranto ke sana. Ya, tahun 2011 cuci otak yang acara Jakarta Loders Club. Nah, belum lagi Gavatar, ya Ahmad Musodik. Itu semua Ahmad Musodik itu sama, dia bawa jargon semua agama sama. Ya, Yahudi, Islam, Katolik bersatu. Ini aliran gak bener begini. Ini Indonesia Mbak. Jadi Mbak itu udah masuk pada wilayah pribadi-pribadi kami. Ya. Jangan, menurut saya ini korbannya Al Zaitun ini. Iya. Mbak Monik silakan singkat saja. Saya bahas boleh gini ya. Mbak, yang namanya toleransi itu ada batasnya. Jangan semuanya itu boleh-boleh nggak bisa. Jadi gini, yang toleransi yang salah, yang menurut Bapak, kebablasannya itu di sisi mana? Mereka hanya menyanyikan lagu Yahudi. Sejauh ini ada setiap tahun. Setahu saya ada 7.000 santri yang lulus. Anda dan tuh hanya masuk ke masyarakat. Saya peneliti Asia itu lebih paham. Ya, Anda tuh hanya dibohongi oleh Panji Gumilang. Bayangkan ya. Saya nggak pernah tahun ketemu Panji Gumilang. 2002-2003 itu terjadi eksodus besar-besaran dan perlawanan terhadap Panji Gumilang. Bayangkan ya. Itu para satpam di sana yang disebut dengan Garda Tipmara. Itu melawan Al Zaitun. Kenapa?
Karena terjadi korupsi dari Panji Gumilang. Iya. Yang kedua, Oke, mereka boleh saya diperlakukan itu seperti binatang kok. Bergantian, Pak Taufik kita Iya. bergantian. Kemudian karena Bang Egy belum bersuara. Mbak Monik, guru-guru yang pada protes. Ya. Mbak Monik, singkat saja, Jadi silakan. ini masalah kami Oke, gitu. langsung direspon. Halo. Jadi gini, Bisa. Anda tidak tahu. Iya, biar soal direspon dulu, silakan toleransi Bang ya, Monik. sejauh Anda tidak ini tahu. Panji Gumilang, saya punya video. Panji Gumilang lagi ngerayu Kartini, sih ada videonya. Baik, Pak Taufik. Oke, saya Taufik, ditahan berhenti dulu. untuk Orang yang kayak gitu ada banggakan. Mbak Monik silakan. saya Bang Taufik berganti. membanggakan dalam konteks toleransi. Iya, itu bukan toleransi, udah berbeda itu. Saya tidak menemukan Kita berikan contoh. Udah berbeda, nggak bisa. Itu lagu, itu menyangkut peribadatan, bukan sekedar Assalamualaikum. Baik Pak nggak Taufik, Mbak bisa. Monik, kita Jadi langsung pindah ke intinya- Bang Egy boleh, karena dari sisi sudut pandang Mbak Monik Oke. menjunjung tinggi toleransi yang didepankan oleh Iya. Jadi Mbak ini, Monik. Itu pandangan kita Mbak Monik. ini adalah negara muslim terbesar. Oke. Dan kita tentu perlu contoh, perlu teladan orang yang mau untuk toleransi terhadap Yahudi. Orang yang mau mendukung hubungan diplomatik Ya. atau hubungan dengan Oke. Israel. Nah contohnya yang mana? Apakah MUI bisa jadi contoh? Anda melanggar Undang-Undang Dasar 45. Negara ini masih, negara nih ya masih menentang Israel. Kemarin aja PSSI aja, sepak bola aja bubar kok. Anda nggak boleh emang begitu. Baik. Kemlu, Nggak boleh, Pak nggak Taufik. boleh. Bang Pak Egy Taufik. Sujana. saya Bang warga Egy, negara. Kita dengarkan dari Nggak aspek bisa. hukum. Cukup. Loh, Pak nggak bisa Taufik, dong saya Mbak Monik dibilang cukup. begitu. Bisa, Baik. Israel tuh no. Kemlu membolehkan loh PSSI, Ini Undang-Undang U20. Dasar, Mbak. Tidak ada Konstitusi. undang Ya, kita dasar, berikan tidak ada, Konstitusi. tidak Anda ada. melawan konstitusi, polisi, tangkap. Baik, cukup. Di Pak konstitusi Taufik. kita, di pembukaan itu ada perdamaian dunia. Oke. Mendukung perdamaian dunia. Sampai di sana Bang Monik. Terima kasih. Bang Egy Mendukung silakan. perdamaian Langsung dunia dulu dong. Silakan. Oke Bang ya. Egy. Mendukung Bismillahirrahmanirrahim. perdamaian dunianya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Buat semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini ada konstruk berpikir yang berkategori ilmiah insya Allah dan konstruk hukum plus moral. Dalam konstruk berpikir ilmiah itu harus dilalui proses objektivitas, sistematis, dan toleran. Tapi pemahaman tolerannya mengacu kepada objektivitas dan sistematis. Jadi walaupun dia anak kecil, tapi objektivitasnya dia benar, dia bisa menjelaskan secara sistematis. Kita yang dewasa toleran ikut dia. Nah, begitu dalam konteks perdebatan kita ini, sepanjang siapapun Monik, kalau dia benar kita toleran. Tapi sayangnya tidak benar gitu loh. Maka toleransinya tidak diberikan. Itu pengertian harus mengacu kepada objektivitas. Nah sekarang objektivitas kita bahas kesaktian Al-Zaitun. Ya. Nah kita melihat dalam konteks ajaran Islam, sumber nilai Islam itu Al-Quran. Ya, kemudian sunnah Nabi. Yang paling utama itu dua hal yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan itu Muhammad. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Ya, saya tidak bermaksud mau mendakwahkan, tetapi ini fakta hukum dan objektivitasnya di situ. Surat Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah saja semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ayat 24-nya, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Tadi dikatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu omongannya Muhammad, begitu Pak ya? Hasil penelitian begitu. Maka disebut itu sebagai satu penistaan. Ini yang bicara Allah, Pak Helmi, ya, bukan siapa-siapa. Ada kategori dimasukkan neraka. Allah yang bilang di sini, bukan Egy. Poin pentingnya adalah Al-Zaitun telah melakukan yang sudah diteliti, penodaan agama, penyimpangan dari konteks yang dibenarkan dan penistaan agama itu sendiri. Nah, ini sudah terjadi.
maka konstruknya bukan lagi perdebatan fatwa dan lain sebagainya. Harusnya polisi bertindak. Karena ini melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Unsur hukumnya terpenuhi? Terpenuhi, 5 tahun sanksinya. Juga undang-undang PNPS ya, nomor 1 tahun 65. Itu tentang penodaan agama. Juga bisa dikaitkan yang terbaru tentang IT, karena disebarluaskan. Bahkan dia menyalahkan TikTok tadi, padahal dia sendiri yang ngomong dia komunis, bukan lain-lain orang. Nah, poin pentingnya adalah dalam konstruk hukum. Nah, sekarang hukum, tadi berpikirnya udah objektif kan. Hukum itu berdampingan dengan moral, nggak bisa. Kalau moralnya nggak benar, hukum pasti nggak benar. Apa yang dimaksud moral? Kejujuran, kebenaran, keadilan, itu moral. Moral ini melengkapi menjadi peristiwa hukum. Jika moral terganggu, maka hukumnya pasti nggak benar. Nah, ini kita lihatlah sekarang. Dalam konteks perjalanan Al-Zaitun, kita lihat ada ketidakjujuran, seperti diungkap Pak Taufik tadi. Ada ketidakbenaran, ada ketidakadilan yang seputar Zaitun juga merasakan dalam perspektif yang disampaikan Taufik tadi. Nah, jika itu benar ada, maka pasti ada pelanggaran hukum. Jadi kita tidak lagi harus bertoleransi gitu loh, Mbak Monik, kepada yang begitu-begitu maksudnya. Mbak Helmi juga Pak Helmi dengan hormat ya. Saya juga dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Dosen saya ya di Fakultas Syariah. Jadi saya mengerti bagaimana konstruk berpikir Quran itu, logika Al-Qur'an itu dengan fakta-fakta yang harus kita bicarakan. Kaitannya dengan Yahudi. Ada di surat Al-Baqarah ayat 120. Ini Kiai kalau mau ngomong silakan ayatnya ya. Tapi saya kasih tahu aja, buka Al-Baqarah 120. Angkal Yahudi wa Nasara. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang sama kamu sampai kamu ikut maunya mereka. Jelas disebut jadi. Kemudian di ayat berkait dengan Al-Maidah 51. Jangan kamu pilih pemimpin Yahudi dan Nasrani. Jelas semuanya konstruknya itu. Maka di dalam konteks kaitannya dengan moral, keiman juga termasuk bagian di situ. Kita beriman nggak sama ayat-ayat ini? Kalau kita beriman dengan ayat-ayat ini, sudah selesai sebenarnya ini. Tapi persoalan seriusnya yang perlu diperdebatkan lagi tadi, ada orang-orang yang jenderal berpengaruh, membackingi, membela. Ini harus dikenain pasal 55 dia. Masih dugaan. Bukan dugaan, orang jelas di TV tadi dia ngomong kok. Ngancam lagi bahkan. Bahkan pernah ngomong siapa yang berani ini. Udah dilaporin ya? Siapanya? Nah, udah dilaporin tuh. Tapi nggak diproses. Juga proses demo kemarin 2 hari. Betapa ada kurang lebih menurut hitungan rasionya itu ada 1.500 polisi yang menjaga. Itu harusnya kalau menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang unjuk rasa pasal 13, mestinya polisi memfasilitasi siapa yang mendemo ketemu yang didemo, bukan membrigade makan pakai kawat berduri atau kalau di istana pakai beton sekarang. Itu nggak benar, nggak menjalankan undang-undang tentang unjuk rasa gitu loh. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, ini para mahasiswa nih yang punya moral idealisme tinggi. Jadi kita ini dalam penegakan hukum udah amat sangat tidak benar. Kenapa? Karena moralnya tidak benar, yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau moralnya benar, jujur benar, adilnya terjaga, maka penegakan hukum pasti benar. Nah, oleh karena itulah, di dalam kesempatan ini tidak mengurangi hormat dengan siapapun ya. Di sini tolong jujur. Saudara Panji Gumilang, kalau Anda berani jujur, Anda benar, Anda menyalah-nyalahi MUI, Anda menyatakan dia bohong, padahal Anda yang bohong. Ini mesti harus diproses polisi. Karena penodaan, penyimpangan, penistaan agama telah terjadi. Kenapa pertanyaan seriusnya? Kok belum ada tindakan dari pihak kepolisian atau kejaksaan? Kalau sedang proses jangan dihalangin dong demonya. Demonya itu harusnya difasilitasi, ditemukan. Karena kiai-kiai kita yang dari Banten, dari teman-teman lain yang saya lihat juga berdemo itu sudah jelas dia pesannya untuk supaya dihentikan. Tapi bagi saya,
ada nilai baiknya Al Zaitun, kemewahan yang ada tadi dan memfasilitasinya untuk belajar itu bagus, ya nggak usah dibubarkan. Yang persoalan si Panji Gumilang yang dipersoalkan, jangan kelembagaannya yang dihancurkan. Kita tinggal luruskan dengan baik, karena udah menjadi aset umat gitu. Ya itulah pikiran saya. Singkat. 10 second masing-masing, Bapak durasi Silakan, kita sangat terbatas. singkat. Pertama, saya hadir di sini hanya ingin mengatakan bahwa mari kita bawa kasus Zaitun ini ke ranah hukum dengan polisi sebagai panglima. Karena dia itu udah saya sampaikan tadi. Iya, saya setuju. Jadi bukan militer, bukan ormas, juga bukan MUI. Karena semua itu bukanlah penyelenggara negara yang berhak untuk menangani soal hukum. Yang kedua, izinkan saya membacakan surat Al-Hajj ayat 40. Kalau tadi lagu saja dibolehkan, saya ingin mengatakan bahwa Al-Quranul Karim surat Al-Hajj 40 itu mengatakan bahwa di dalam sinagog itu disebut banyak nama Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Walaula daf'ullahin nasa ba'du bi ba'din lahuddimat sawami wa biya wa salawat wa masajid yuzkaru fi ismillah katsira. Kalau saja bukan karena Allah tidak menghendaki keganasan satu manusia terhadap manusia yang lain, sudah dihancurkan sinagog-sinagog, biara-biara, masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin pada malam ini saya ingin mengatakan bahwa menguji kesaktian Pancasila. Bagaimana kepak sayap Garuda menyelamatkan rakyatnya dari sosok seorang manusia yang bernama Panji Gumilang yang menyesatkan banyak orang-orang beragama Islam. Tentu bila dia secara perorangan tidak mengakui kebenaran Al-Quran tidak masalah. Tetapi ketika engkau mengusik kecintaan orang-orang Islam di negeri ini dengan mengatakan bahwa Al-Quran adalah bukan kalamullah, berhaji cukup ke Indramayu, atau kontroversi kalimat yang dia keluarkan, rasanya sudah waktunya Garuda Pancasila menyelamatkan warganya dari perpecahan, dari permusuhan, dan itu terlalu mudah. Pancasila terlalu sakti untuk menghadapi orang-orang yang berusaha memecah persaudaraan dan kesatuan. Di dalam Al-Quran, Allah ceritakan sosok Panji Gumilang mirip dengan seorang lelaki bernama Samiri. Dia merusak tatanan agama yang telah diajarkan oleh Musa. Dan apa yang terjadi kemudian? Musa Samiri diusir dan disiksa oleh Allah. Tidak boleh ada yang menyentuh tubuhnya kecuali dia akan merasakan kepanasan. Selamatkan bumi pertiwi, jangan habiskan energi untuk sosok orang yang tidak pernah menginginkan kedamaian sesungguhnya. Ketika mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengusik dan melukai hati penduduk negeri ini, maka waktunya pemerintah mengambil sikap dengan jelas. Dan inilah yang kita usung bersama, bahwa kita cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Selamatkan dan jangan pernah berhenti berjuang untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Syarif Naji, Mbak Monik, Pak Helmi, Gus Rofi'i, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mas Soleh, terima kasih Om Megi, terima kasih juga Pak Kiai, terima kasih juga untuk mahasiswa dari UMJ. Pemirsa, ini adalah akhir dari catatan Demokrasi hari ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Sepertinya unek-unek narasumber belum puas ini ya. Tapi kita harus akhiri catatan Demokrasi. Selamat malam, sampai jumpa. Lagi ya.